Diangkat jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih itu pingsan, Pak. 1 minggu menangis. 2,5 tahun jadi khalifah, nggak pernah mandi janabah. Tak sempat dia menyentuh istrinya. Dia lihat istrinya terbayang nanti sirat yang berat. Nggak bersenang-senang dia selama. Sehingga di waktu kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, serigala dengan kambing minum di satu tempat, makan di satu tempat. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak satu orang Islam pun yang menerima zakat. Semua orang Islam membayar zakat. Daging-daging kurban diberikan ke hutan. Harimau dia bagi makan, singa dibagi makan, serigala digebakan. Sehingga seorang perempuan berjalan sendirian di tengah malam, tak ada orang yang mengganggu, ya tak ada hewan buas yang menyerangnya. Suatu ketika, serigala sedang makan dengan kambing di satu tempat. Tiba-tiba serigala menerkam kambing tadi. Seorang wali Allah menyaksikan, dia ucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amirul Mukminin telah meninggal dunia. Itu kekuatan pemimpin, Pak. Maka penting mencari pemimpin yang soleh, yang paling takut kepada Allah. Jangan bodoh berebut satu kursi di dunia. Satu kursi ini, Pak, kepengen banyak. Jalan kecil yang melewati banyak. Kalau nggak nyikut orang disikut orang, nggak tipu orang ditipu orang, nggak fitnah orang difitnah orang. Bodoh orang beriman hebat melewati jalan akhirat, jalan yang luas namun sedikit orang melewati. Jangan tertipu oleh dunia. Dunia ini penipu ulung, Pak. Miliki aku katanya, aku muliakan kamu. Dimiliki dia, hinakan kita. Miliki aku bahagiakan. Dimiliki, disusahkan kita. Nah, maka cerdaslah orang-orang beriman, hebat orang beriman tadi. Yakin dengan semua sabda Nabi, perkataan para sahabat. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Maka dulu sahabat Nabi ketika dapat dunia, bukan dia senang, Pak. Iman mereka sempurna. Kalau tanda iman baru masuk tadi kan gitu, datang di dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Itu tanda-tanda iman baru mulai masuk, Pak. Tapi tanda iman yang sempurna apa? Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, dan hilangnya dunia menenangkan hatinya. Aduh, ini susah memahami, ya, Pak. Kalimat ini pun saya mikir-mikir, gimana ada orang seperti itu. Datangnya dunia khawatir, dapat jabatan pingsan. Kayak Umar bin Abdul Aziz dipilih jadi gubernur, jadi khalifah, bukannya syukuran dangdutan kayak kita sekarang, Pak. Diangkat jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an rahmatullah alaih itu pingsan, Pak. 1 minggu menangis. 2,5 tahun jadi khalifah, nggak pernah mandi janabah. Tak sempat dia menyentuh istrinya. Dia lihat istrinya terbayang nanti sirat yang berat. Nggak bersenang-senang dia selama. Sehingga di waktu kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, serigala dengan kambing minum di satu tempat, makan di satu tempat. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak satu orang Islam pun yang menerima zakat. Semua orang Islam membayar zakat. Daging-daging kurban diberikan ke hutan. Harimau dia bagi makan, singa dibagi makan, serigala digebakan. Sehingga seorang perempuan berjalan sendirian di tengah malam, tak ada orang yang mengganggu, ya tak ada hewan buas yang menyerangnya. Suatu ketika, serigala sedang makan dengan kambing di satu tempat. Tiba-tiba serigala menerkam kambing tadi. Seorang wali Allah menyaksikan, dia ucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amirul Mukminin telah meninggal dunia. Itu kekuatan pemimpin, Pak. Maka penting mencari pemimpin yang soleh, yang paling takut kepada Allah. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, tanda-tanda iman sempurna apa? Datangnya dunia mengkhawatirkan hati, hilangnya dunia menenteramkan hati. 2 orang sahabat berselisih paham. Kamu yang punya, kamu. Ini abang, dia abang. Ribut, pukul-pukulan, berdorong-dorong, Pak.
Datang sama sahabat Bilal, lari-lari. Udah. Mendamaikan. Kenapa, ada apa nih? Kenapa kalian ribut-ribut? Sudahlah, ada masalah apa? Kata sahabat yang pertama, begini bang ceritanya. Ini temanku. Aku telah menjual tanah kepada dia. Ini ada di Hayatus Sawah ceritanya. Ternyata di tanah yang saya jual, dia menemukan satu peti emas. Saya kalau sudah menjual tanah, berarti semua yang di dalam tanah, semua yang di atas tanah sudah menjadi milik dia. Apa kata si pembeli tadi? Oh enggak begitu. Saya tidak ada niat membeli emas ini. Saya cuma beli tanah. Ini emas punya kamu. Oh enggak bisa, ini punya abang. Enggak bisa. Akhirnya dua orang tadi hadirin mulia mengatakan apa? Bagaimana kalau kita kasih sama abang ini aja? Yang datang menengahi tadi pak. Ternyata sahabat yang ketiga tadi orang yang sempurna imannya juga. Dia takut dengan akhirat, takut dengan Allah. Dia bilang apa? Oh no. Enggak bisa. Kalian berdua mau lepas dari masalah, kasih masalah sama saya. Ini sahabat memandang satu peti emas adalah masalah. Rasulullah ditawarkan gunung Uhud jadi emas, dia tolak. Hari ini kita mengaku cinta Nabi, emas dalam tanah kita gali. Sampai ketimbun berapa orang tuh, lubang emas. Baru 2 minggu lalu aku baca tuh, ketimbun pak, berapa meter ke bawah tanah dia gali. Sebetulnya kita cinta apa tidak nih pak? Apa yang kita tiru dari Nabi rupanya? Akhirnya sahabat yang ketiga bagi ide. Bagaimana kalau kita pergi ke hakim saja? Tanya sama hakim siapa yang berhak terhadap emas ini. Ternyata hakim ini pun orang yang sempurna imannya. Apa kata hakim tadi? Coba kalau antum jadi hakimnya pak. Orang ngasih emas mungkin suruh pulang doang. Kalau barang ini BB nih, barang bukti ini. Tunggu panggilannya. Sampai mati nggak dipanggil. Hakim dia pun takut kepada Allah. Ditanya akhirnya. Hei penjual, siap. Kamu punya anak? Ada laki-laki. Pembeli, kamu punya anak? Ada perempuan. Bagaimana kalau kalian nikahkan anak kalian, jadikan emas ini, satu peti emas ini sebagai maharnya. Lalu dia tatapan, ini baru solusi, baru mereka berpelukan. Ya. Apa kata sahabat Nabi? Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, gurru gairah. Tipu orang selain aku. Hai dunia, kau tak bisa tipu aku. Sama dunia jangan terlalu serakah bunda. Saya tinggal di pinggir Danau Singkara. Saya orang Minang. Kampung saya namanya Sanyang Baka. Pinggir Danau Singkara. Waktu SD kami sering makan-makan, jalan-jalan. Pulang sekolah tuh main ke danau, ke pasir. Sebentar lagi, 1 menit. Kita cari cacing di sawah, kemudian pancing ikan. Seringkali hadir sekalian, cacingnya habis, ikan tak dapat. Ternyata setelah diselidiki apa? Banyak ikan yang cerdas. Ketika dia lihat cacing, dia tahu itu jebakan, tapi dia lapar. Dia mendekat ke cacing tadi, dia cuma kecup-kecup itu cacing, Pak. Hampir habis cacing kita, Pak, dia selamat, Pak. Maka nasihat saya kepada jamaah Nur Setiasih, kalau lihat cacing, jangan terlalu lebar buka mulutnya. Cukup dikecup-kecup saja dunia ini. Dunia jangan ditengok-tengok, apalagi dipelototin, apalagi diperebutkan. Jangan bodoh berebut satu kursi di dunia, satu kursi ini Pak. Kepengen banyak, jalan kecil yang melewati banyak. Kalau nggak nyikut orang disikut orang, nggak tipu orang ditipu orang, nggak fitnah orang difitnah orang. Bodoh orang beriman hebat melewati jalan akhirat, jalan yang luas namun sedikit orang melewati.